Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Alhamdulillahilladzi arsala lahu bil huda wa dinil haqq. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Memuji Allah, membaca salawat itu hal yang mesti kita utamakan. Ya, terkejulu membaca hamdalah, terpuji Allah, memuji Allah, mengakui bagaimana kebesaran Allah, keagungan Allah. Kita manusia lemah, makhluk yang diciptakan oleh Allah, maka bersyukurlah kita kepada Allah. Ya, tanda bersyukur hari ini kita diberikan kesehatan, kesempatan, luwih nikmat icat si Allah. Maka awalilah dengan membaca hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Benar juga, tidak lupa baca sholawat. Sering-sering membaca sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini alhamdulillah kita masih di tengah-tengah suasana penuh sukacita, bahagia. Kita bahagia, senang berada di waktu, di suasana begitu berkah. Apa yang berkah? Kita berada di hari yang penuh diliputi dengan keberkahan, penuh diliputi dengan rahmat. Makanya siapa yang tidak senang? Ya, saya tidak senang coba. Lebihan rahmat, lebihan berkah, selalu pasti senang. Nah, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan rahmatnya, menjanjikan kita bagi umat Islam secara seluruh bahwa di bulan yang mulia masalahnya. Kita berada di bulan yang mulia. Kita bisa menuntut ilmu, mengaji, belajar, ya, dalam keadaan sehat, segar bugar, jalani perintah Allah, ibadah, baca Al-Quran. Kita bisa datang mengikuti kegiatan keagamaan, pengajian. Masya Allah. Namun dalam keadaan sakit, tahu tidak datang. Tahu. Namun nyengkel lalu terimpus, tidak tahu datang. Karena dalam keadaan segar bugar sehat, masya Allah, ini
ini adalah nikmat sidik narak kajen pada di mak teben pelemang berumbe kemai ini melem teben celilong isi tutup mai ini narak kajen pada melem lagu jengket dalam keadaan sehat dalam keadaan sakit japa tetebe iman barang si paling mai ini tetebe tanda dia terkanggok ya apa mana dapat jengket sakit ya dia menarak si terseret narak si terkanggok angka syukur bersyukur karena itu dalam keadaan sehat. Berminta bersyukur. Lamun sehat, tidak terbaik, abot, gawe kebagusan. Dalam keadaan sehat, segar, manfaatkan waktu sehatmu. Sehataka qabla saqamika. Manfaatkan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakit. Kalau kita sakit, ya seperti tadi, tidak bisa kita berbuat apa-apa. Ya Allah, belit menjadi ngaran nikmat sehat nanti. Lalu jarang merindukan itu. Ya, jarang ya. Apa yang dirindukan? Si paling serai apa? Si paling meletak. Pasti kepeng. Lamun tebing kepeng ya masa Allah si senang, ya senang tebing kepeng ya. Nah, tahun beli sehat si kepeng. Tahun beli sehat. Anda tak tahu beli sehat ya. Molah dia susah. Lalu aja rumah sakit cukup tuh. Kepeng doang deh. Ya, terjauh. Lalu datang waktu sakit tuh. Padahal dia tundang saya sakit no. Wah mempoh no. Wah undang sakit. Dia undang siaran temui sakit no. Harap temui tanpa diundang, ya. Tamu tanpa diundang. Tamu tanpa diharapkan, lagu lamun milih datang ya datang gua. Nah, jadi sebelum tamu yang kita tidak inginkan, tidak harapkan, tidak diundang itu datang, maka manfaatkan di saat kita sehat segar bugar ini untuk berbuat kebaikan, untuk ilmu, mengaji, baca Al-Quran, sholat. Jangan diabaikan sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ya, ditambah dengan sholat sunnahnya, sholat rawatibnya, ditambah dengan sholat sunat yang lainnya, sholat malamnya. Masya Allah. Ya, entah tersyukuri nikmat sehat. Nah, jadi perlulah kita memperbanyak mengingat, ya, mengingat yang namanya Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat dengan berzikrullah, kita berzikir, ya. Kita lihat betapa besar keagungan Allah, coba kekuasaan Allah. Ya Allah, Masya Allah, Maha Pencipta Allah yang menciptakan langit, yang menciptakan gunung-gunung, ya, yang menciptakan laut, yang menciptakan bumi ini. Kita saja di dalam diri kita ini manusia. Ada siluet kancil coba. Arak kancil pada dua. Lima kembar doang dia tuh. Arak doang tak beda. Itu kekuasaan Allah. Kuasa masa Allah. Ya Allah.
Nah, jadi dalam mengagungkan kekuasaan yang begitu besar Allah Subhanahu wa taala ini, kita ini manusia ini sangat lemah, sangat kecil. Makanya janganlah kita bersifat ujub, riya, takabur, sum'ah, ya, sombong. Itulah maka pada saat ini apa yang disebut ujub, riya, sombong, takabur tadi adalah merupakan sebuah penyakit atau kotoran yang harus dibersihkan di dalam hati kita ini. Itu yang harus dibuang, buang semua. Mungkin di bulan yang mulia ini jangan ada hal-hal seperti itu. Kita harus membersihkan hati kita di bulan yang bersih ini, ya. Bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh kasih sayang Allah. Jadi gimana kita membersihkan hati kita? Ya. Jadi banyaklah kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Mungkin di dalam hati kita ini masih ada sifat, ya, dengki, iri, dendam, arak idap, gerak, gagah, jiwa aku. Nah, buang, bersihkan semua, bersihkan. Ya. Jadi di bulan Ramadan inilah tempat yang disebut dengan Syahrul Maghfirah, bulan penuh ampunan. Semua dosa kita akan diampuni oleh Allah. Ya, makanya kita harus mohon kepada Allah, ya, agar diampuni dosa-dosa kita. Yakin kita pasti akan diampuni dosa kita. Karena memang itu sabda Rasulullah. Kalau Allah, ya, sudah memberikan tugas kepada hambanya yang sangat mulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW, ya, sebagai panutan, suri toladan, ya, sebagai pembawa wahyu, in huwa illa wahyun yuha, setiap bahasanya, ya, setiap tindak tanduknya semuanya adalah merupakan bersumber dari Allah. Apa yang kita ragukan? Nah, bahasa baginda Nabi apa? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa, tahu arti puasa? Enggak puasa-puasaan, biaran puasi. Ya. Puasi alias basi. Ini puasa, ini lagu selapu gawe, sendiri kanggo tegawe. Siaran dengan puasa, no? Menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak berbuat kejahatan, tidak suka membicarakan orang, tidak suka memfitnah, tidak suka menyebar hoak, ya, tidak suka mengirim-kirim, mengeser video-video yang berbau sara, ya, tidak suka menonton video-video porno, ya, tidak suka berbicara yang jelek-jelek, ya, tidak suka bersikap, bertingkah, berperilaku yang jahat, jelek. Nah, itulah yang sesungguhnya yang disebut dengan puasa. Mata kita ikut berpuasa, telinga kita ikut berpuasa, mulut apalagi, tangan, kaki kita semua berpuasa. Ya, berpuasa artinya kalau mulut kita ini berpuasa, tidak makan, tidak minum. Kalau mata kita bagaimana berpuasa? Tidak melihat yang jelek-jelek. Telinga kita bagaimana berpuasa? Tidak mendengar umpetan-umpetan atau ocehan-ocehan orang. Ditinggalkan saja kalau ada yang ngomong jelek-jelek.
Ya, lamun narak dengan raos-raos lengi, bilin. Dendek dengah. Lamun narak dengan besiak, le dekat balin, bilin. Ya lalu nguping. Apa. Nah, barang terus sekek jadi 10. Baru dia muni. Nah, ini yang tidak dibolehkan. Harus ikut berpuasa juga telinga ini. Ya. Apalagi mulut, lidah. Bukan perut saja yang harus puasa. Tapi lidah ini tahan. Jangan ngomong sembarangan. Bila perlu wirid, tegawe wirid. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, paham? Sudah hendak zikir, suka sholat malam, sembahyang tarawih, mangko Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Saya sembahyang malam, sembahyang tarawih, sembahyang sunat, witir, ya. Saya sembahyang sunat tasbih, sunat taubat, sunat hajat, ya. Sembahyang sunat wudu, sunat istikharah, ya. Salat sunat tahajud, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni seluruh dosanya. Wah, hisaban. Ya. Dasar mengharap ridho Allah. Imanan wahtisaban, yaitu tentu lagu niat dasar iman lillahi ta'ala karena Allah. Denet lalu sembahyang pupur nore sen priri, kincu nore sen jaga, pengencik lalu ajak masjid, ajak santren, ya api tandang. Nah, jadi perbaiki ini niat imanan wahtisaban. Yes, ya mau ampunan Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Si tentu lillahi ta'ala. Lalu tadarus baca Al-Qur'an. Niat lillahi ta'ala. Dende atau ada di sini teman terdengar baris di cowok atau tuh tahu ada si lete datang tadarus ngari suara tadarus. Ape suara speaker. Tujuan apa? Ada di sini terdengar isi si dia. Arah rapat terbalik cerita. Nah jadi lillahi ta'ala imanan wahtisaban. Yang bertepasnya si baginda Nabi. Namun anda tentu dasar iman atau mengharap ridho Allah, cukup hanya ngaji baik begitu mele Allah terima. Dia tersebut si Allah, si Rasulullah. Jadi apa tersebut si Rasulullah imanan wahtisaban, maka perlu kita menjaga hati kita ini. Nah, hati ini paling menentukan ini. Ya pertubasian Nabi innamal a'malu binniyat. Niat doang perlu dijaga. Apa tegawe wah niat si paling utama. Ya. Jaga niat, jaga gati si aran ati angan seni. Nah, setiap perbuatan si tegawe di muka bumi ini sholat, puasa, zakat, haji, ya, beramal sedekah, beramal jariah, berinfak, memberikan, membantu, menolong, semuanya harus dilandasi dengan imanan wahtisaban. Innamal a'malu binniyat.
Percuma telah-lelah gawe segala macam dunia seni lamun dia dijaga sebaru Nah, maka perlu kita praktekkan sekarang di hari, di bulan tarbiyah ini, pendidikan, latihan kita digojlok sekarang ini, kita digembleng sekarang ini di bulan Ramadan untuk menjaga hati kita. Ya, kita betul-betul harus melatih diri kita. Kita perangi hawa nafsu kita. Rembel, siap kita lawan hawa nafsu kita ini. Siap kita melawan keangkaran murkaan yang ada pada diri kita. Kita siap untuk menjaga akhlak kita, perbuatan kita, baik akhlak kepada Allah, Rasulullah, kepada warga, kepada sesama. Kita jaga akhlak kita. Bagaimana kita menjaga akhlak kita? Ya, hablum minallah wa hablum minan nas. Ini namanya akhlak kepada Allah dan akhlak kepada sesama. Terjaga itu. Ya, seperti itu tadi. Kalau kita bermoral, berakhlak, maka mampulah kita memerangi hawa nafsu ini. Mampulah kita perangi diri kita. Nah, itu yang kita harus jalankan di bulan Ramadan adalah untuk berperang, melawan. Ya, apa yang kita lawan? Nih, pikiran-pikiran kita yang tidak baik, tidak bagus itu. Angan fisik tidak sholat, ia kelawan. Lawan. Jangan ada kebencian, jangan ada kemarahan. Kita harus tulus ikhlas dalam berjuang untuk agama, negara, nusa dan bangsa kita. Ya, berjuang, terperiri desa dasan, terperiri umat, terperiri segala macam. Ya, itu jadi tugas dan tanggung jawab kita, kewajiban kita. Terperiri keluarga, anak jarin, terperiri masyarakat kita, terperiri agama melalui mentakmirkan, memakmurkan masjid, musola, madrasah. Yang tak berjuang, ya, berjuang untuk agama, untuk bangsa. Itu adalah ibadah. Kita harus cinta terhadap bangsa negara kita. Hubbul watan minal iman. Ara ande cinta ojo bangsa negara. Syukur lemah negara Indonesia ne jadi namun dia cinta. Jadi merol Indonesia. Bem lain tuh tahu si cinta. Ara cinta Israel. Lalu aja Israel namun dia tak cinta aja. Jadi merol Indonesia. Nah, kalau kita cinta kepada bangsa negara kita, maka mari kita berjuang untuk bangsa negara kita. Nah, kita majukan negara kita. Jangan kita tidur saja. Ya, jangan kita menghayal saja. Mimpinya Masya Allah tinggi sekali. Perbuatan yang penting. Ya, berbuat. Ya, berkhidmat untuk bangsa negara ini adalah bagian daripada iman, dan itu menjadi ibadah. Dalam mata apapun, pahala boleh mau. Ya? Kalau kita berjuang untuk agama negara kita, kita benahi, ya, kemana yang belum sidiman sholat, kerisa, kira jamaah, ada jamaah, kearaan kegiatan gotong royong kebersihan,
bersih langat keliwat. Adam ayam demen tersaksian, demen terboyong, demen teridap. Itu adalah cara berjuang. Lah Tengah paham? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Suruh zikir doang ya. Disinilah ujian Ramadan ya. Ujian Ramadan itu nyata. Jadi mengajak umat, mengajak jamaah, mengajak masyarakat ya, baik itu membuat program kebersihan, program dakwah, pendidikan, atau adakan majelis taklim, atau adakan kegiatan zikiran, adakan kegiatan hizban, adakan kegiatan gotong royong, membangun, semuanya adalah cara kita menunjukkan hubbul waton kita, cinta terhadap NKRI. Makanya kita orang-orang yang intelek, berpendidikan, orang-orang yang berwawasan, yang memiliki semangat, ya, semangat apa? Semangat juang 45. Kalau nenek moyang kita dulu berbentan berjuang, ya, tombak, bambu runcing, pedang, lewang, keris, ya, kadun berjuang. Kita cukup tekaduk lisan kita, cukup tekaduk pena, cukup tekaduk ya, joman, sampat, sapu, sedin dorong dia, bersih duen, sapu halaman, taletan, kembang-kembang, indah, asri dilihat. Nah, itu akan menyejukkan hati kita, menenteramkan jiwa kita. Ya, kok tenang, sehat. Ndak tekiran gedak, ndak tekiran sili. Lamun luwih doro-doro sampah-sampah marane. Bareh aja dia bau pelih. Nilai tentang ngamuk. Nah, inilah ujian Ramadan. Kita harus kendalikan hawa amarah. Ya, ndak terbaik sih girang gelap gedak. Berminta tadi tak gelap gedak. Singkirkan yang membuat orang cepat gedak. Bersihkan itu semua, ranjau-ranjau itu. Makanya ya persyaratannya harus bersih. Ya ampun, an-nazafatu minal iman. Ndak sekedar slogan, ndak sekedar basa-basi, tapi itu hadis Rasulullah. Nah, Rasulullah mengeluarkan kalimat seperti itu dari mana? Dari Allah. Mengapa Allah perintahkan kita? Karena langsung menjurus kepada jiwa raga kita, kesehatan kita. Kita disuruh bersih, jangan ada penyakit. Namun terkotor, kan berharap bakteri, penyakit, macam tuh. Jadi fisik tubuh kita jadi sakit. Selain itu, pandangan kita, pikiran kita semrawut, jadi cepat sakit hati, marah terjadinya. Nah, lalu pikiran marah, getar akan mengakibatkan kita ya stres, pusing, ya kacau pikiran kita. Ya isi kejauh tuh rumah sakit jiwa lain karena terlalu banyak beban pikiran. Nah, maka kita tidak diharapkan seperti itu. Agar kita terhindar, terbebas semua itu, maka dasarnya dulu ada mau sembahyang. Apakah lamun sembahyang langsung kesuruh sembahyang si Allah?
harus wudhu dulu, sendemat wudhu. Perhatian airnya, bersih enggak airnya. Nah, airnya itu jadi jangan sampai najis, jangan sampai mustakmal. Nah, bersih, airnya cukup syarat enggak, memenuhi 2 qolah enggak. Nah, semua harus diperhatikan. Harus sholat. Nah, sebelum wudhu, dalam diri kita ini bersih enggak? Sudah terbebas dari najis enggak? Nah, dalam waktu kencing, berak, sudah dibersihkan enggak? Nah, pakaiannya bersih enggak? Tempatnya bersih enggak? Semua kita harus persiapkan. Nah, dia langsung sembahyang begitu saja. Nah, semua dipersiapkan dulu. Nah, begitu juga masalah dalam hal yang lain. Tidak perlulah. Kenapa kita terjadi ini? Jangan kita ngeremon. Kembali kita harus lihat diri kita. Nah, kembali kepada diri kita, menghisap diri kita. Nah, kenapa kita mengalami hal seperti itu? Jangan salahkan Allah. Jadi nenek ada pada kesalahan. Ya, kita terus berhaluan, ya, berkeluh kesah terus, padahal sumbernya dari diri kita. Itu sebabnya Allah itu menegaskan dalam Al-Quran, wahbilu tak terperingat, ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. No. Nah, apa makna jawab baru? Ya, apa artinya? Allah sesungguhnya tidak akan merubah nasib kaum umat manusia sampai ia mau merubah dirinya. Berarti Allah sudah memfasilitasi kita, memberikan kita sebuah jalan hak untuk berbuat. Itu. Jangan kita tidak berbuat maksudnya. Dan kalau kita sudah berbuat, tawakal kepada Allah, serahkan semuanya kepada Allah. Allah yang atur. Asal kita juga berbuat dulu, harokah barokah, itu kan? Bergerak, berbuat. Maka Allah akan menjamin kita seperti tadi itu akan berubah nasib kita. Tahu tuh motor tuh lain, sadang ke diri itu ini nyawa termelayang. Ya. Jadi harus kita selamatkan diri kita. Kita kalau mau naik sepeda motor harus tertib lalu lintas, ikuti aturan, jangan ngebut-ngebutan, ya. Jangan kita ya berstanding macam tak gawe diri. Makanya kalau kita jatuh jangan salahkan takdir. Semuanya kembali kepada diri kita. Nah, makanya kita harus memperbaiki apa? Kembali kepada hati kita. Kita jaga hati kita, pikiran kita. Nuh, tidak baik jauh sepeda motor jauh-jauh. Sekarang sering terjadi kecelakaan. Ini kita ingatkan. Ya, tidak gerak-gerak entar bermotor enggak. Jama-jama orang malah muntuh solahan tajam ataupun tahu-tahu itu terlanggar itu meneja ya aram takdir ya sudah menjadi kadarnya Allah. Tapi insya Allah lalu siap jaga ingat ya pasti kita akan diberikan keselamatan. Makanya kalau kita naik motor, naik mobil, ingat jangan sampai lupa berdoa. Apa doa? Bismillah imajriha wa mursaha inna rabbi ghafurur rahim. Nah, setiap naik motor, setiap naik mobil, setiap naik pesawat, ya, naik kapal laut, jangan lupa doa itu. Ya, insyaallah Allah akan melindungi kita. Nah, kita pun kemana-mana jangan lupa berdoa.
Bismillah tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwwata illa billah. Ya betul baca dulu insyaallah. Selamat kan mulai lambat. Nah, dengan catatan tadi kita harus tetap ingat ya, jangan kita lupa. Ya, tetap mengingatkan diri kita ya, agar kita memperoleh keselamatan dunia wal akhirah. Itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.